Pada bagian ini kita akan belajar pengaruh nilai diskriminan atau D, kemudian nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Ya, jadi kalau pengaruh dari D, A, B, dan C ini kita sudah tahu pengaruhnya apa pada sebuah grafik fungsi. Nanti kalau ada soal-soal tentang gambar grafik, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari grafik itu, kita bisa cepat di dalam mengerjakan soalnya. Misalkan yang kalian sudah terima di soal penugasan kalian itu adalah soal-soal nomor 5, 6, 7, dan yang lain-lain juga ada nanti di bagian yang kedua, ya. Jadi kita mulai dari pengaruh nilai diskriminan dulu, pengaruh nilai diskriminan atau D, ya. Diskriminan atau D sejak di pelajaran mengenai sebelum fungsi kuadrat itu kita belajar persamaan kuadrat kan? Kita sudah belajar nilai diskriminan atau D. Nilai diskriminan atau D pada sebuah persamaan kuadrat atau dalam hal ini adalah fungsi kuadrat itu bisa terjadi pada beberapa kondisi. Ya enggak? Ingat kan? Kondisi pertama itu jika nilai D-nya sama dengan 0 atau nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, ini kita anggap saja kita sebut ini sebagai kondisi pertama. Kemudian kondisi berikutnya jika nilai D-nya itu lebih dari 0. Ini kondisi yang kedua. Misalkan kita sebut ini kondisi yang kedua. Nah, pada kondisi yang kedua ini karena nilai D-nya lebih dari 0, berarti D-nya ini nilainya positif. Ya kan? Kemudian kondisi berikutnya, kondisi yang ketiga itu jika nilai D-nya kurang dari 0, ya kan? Kita sebut ini adalah kondisi 3. Nah, kondisi 3 ini berarti kalau nilai D-nya kurang dari 0, artinya nilai D-nya negatif. Nah, sebenarnya tidak jauh beda dengan pelajaran tentang persamaan kuadrat. Pada pelajaran tentang persamaan kuadrat ini, pada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, ketika nilai diskriminannya itu berbeda-beda, dampaknya atau pengaruhnya itu adalah pada jumlah akar-akarnya, ya kan? Nah, sekarang kita belajar pada fungsi kuadrat. Nilai dari diskriminan ini akan menentukan apa? Nilai diskriminan ini akan menentukan pengaruhnya ya, menentukan apa? Nilai diskriminan itu akan menentukan titik potong dengan menentukan titik potong grafik fungsi. Dalam hal ini adalah fungsi kuadrat ya, pada sumbu X, atau sumbu X itu sumbu mendatar. Begitu. Ya. Jadi kalau kondisi pertama, misalkan Pak Guru kasih contoh jika nilai D-nya sama dengan 0. Kondisi pertama jika nilai sama dengan 0, ya. Maka ternyata kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, ini Pak Guru gambarkan gambarkan kartesiusnya. Dalam diagram kartesius ini kita dapat melihat ternyata jika nilai diskriminan dari sebuah fungsi itu sama dengan 0, nah maka grafiknya kalau
sama dengan 0 itu grafiknya ternyata memotong sumbu X. Sumbu X itu sumbu mendatar ini itu pada satu titik. Nah, seperti ini misalkan. Nah, yang terjadi pasti seperti ini. Artinya fungsinya ini memiliki grafik yang menyinggung di satu titik. Ya, menyinggung di satu titik. Begini, kalian ingat-ingat pada kasus ini, kasus ketika diskriminannya sama dengan 0, ya. Pada pelajaran tentang persamaan kuadrat, kalian ingat enggak? Ketika D-nya sama dengan 0 itu akar-akar yang dimiliki oleh persamaan kuadrat itu bagaimana? Ternyata ketika D-nya sama dengan 0, akar-akarnya itu gimana? Memiliki satu akar real yang sama, ya kan? Kalau persamaan kuadrat itu D-nya sama dengan 0, hanya memiliki satu akar, yaitu adalah akar real yang sama. Ya, memiliki akar real yang sama. Memiliki akar real yang sama. Atau kembar ya. Nah, dalam hal ini itu ditunjukkan dalam fungsi kuadrat kalau fungsinya itu digambar grafiknya itu ternyata menyinggung sumbu X atau sumbu mendatar di satu titik seperti ini. Nah, begitu. Jelas ya? Memiliki satu akar real. Kalau akarnya itu sebenarnya ada dua, tapi kembar atau sama. Jadi seolah-olah akarnya itu satu. Gitu. Nah, kondisi yang kedua itu ternyata seperti ini. Jika nilai D-nya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti D-nya bernilai positif. Nah, ayo coba diingat lagi ketika belajar persamaan kuadrat. Ketika nilai D-nya itu positif atau lebih dari 0, bagaimana pengaruh terhadap jumlah akar-akarnya? Ternyata memiliki dua akar real yang berbeda. Nah, hal ini pada konsep fungsi kuadrat ya, itu pengaruh dari nilai diskriminan. Ketika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, ternyata grafik fungsinya itu memotong sumbu X di ini dua titik ya, memiliki, kan kalau kita menghitung atau mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat kemarin, akarnya itu ada dua. Ya kan, misalkan X1-nya, X1-nya sama dengan -3 begitu. X2-nya misalkan X2-nya 2 begitu. Nah, nilai ini adalah nilai perpotongan grafik dengan sumbu X. Jadi kalau digambar misalkan kasusnya seperti ini, contohnya begini. Nah, begini. Ini grafik fungsinya, dia akan memotong sumbu X di dua titik. Nah, begini. Nilai X-nya ada dua. Nah, ini adalah akar-akar real yang dimiliki. Ya, ketika nilai Y-nya sama dengan 0, ya kan? Karena kita dapat memahami kalau sebuah grafik, ingat ya, kalau sebuah grafik itu memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X seperti ini, maka kita harus paham bahwa nilai Y-nya itu dalam keadaan ini adalah 0 kan? Ya enggak? Nah, begitu. Jadi ini adalah keadaan atau kondisi yang kedua, yaitu jika nilai D-nya
lebih dari 0 atau bernilai positif, pasti grafiknya itu akan memotong sumbu X di dua titik. Ya, ini harus paham. Nanti kalau udah paham sekali, kalau ada soal, udah ada nilai fungsinya, bentuk fungsinya, mana grafik di diberikan ini adalah sesuai. Nah, nanti kalian nggak usah sibuk ngitung. Kalau kalian sudah paham dasarnya, percayalah, kalian nggak usah ngitung. Saya sudah tahu, oh ini nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C. Kenapa? Karena dari ciri-cirinya saja sudah tidak sesuai. Begitu, paham ya? Nah, keadaan yang ketiga sekarang. Keadaan yang ketiga itu jika nilai D-nya kurang dari 0. Nah, kalau nilai D-nya kurang dari 0, berdasarkan persamaan fungsi kuadrat kemarin, ingat enggak? Bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah nilai akar-akarnya, jumlah akar-akarnya? Ternyata kalau D-nya kurang dari 0, tidak memiliki akar real, ya. Tidak memiliki akar real. Nah, dalam hal ini, pada fungsi kuadrat, ternyata ketika sebuah fungsi kuadrat nilai diskriminannya itu kurang dari 0, ternyata grafik fungsinya itu tidak memotong sumbu X. Nah, tidak ada perpotongan di sini. Grafik fungsi ternyata tidak memotong sumbu X. Nah, pemahaman ini kalau kalian sudah memilikinya, nanti kalau kalian melihat sebuah soal, sekali lagi, kalau sudah ada bentuk fungsinya, ditanyakan mana bentuk grafik yang sesuai, nggak usah menghitung pun kalian nanti akan tahu. Nah, itu adalah pengaruh nilai diskriminan terhadap bentuk grafiknya. Oke, selanjutnya sekarang, bagaimana pengaruh nilai A? Nah, Pak Guru ulang lagi ya, misalkan ada sebuah bentuk fungsi. Bentuk fungsinya, misalkan fungsi X. Fungsi X itu bayangannya X ya, atau Y. Misalkan nilai fungsi X itu seperti ini. X kuadrat min 4X min 2. Nah, nilai A yang mana sih? Nilai A itu di sini ya. Nah, ini nilai B, ini nilai C. Ini nilai A, nilai B, ini nilai C. Karena bentuk dasar fungsi kuadrat itu seperti ini kan. Fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat, variabelnya yang berpangkat 2. Kemudian nilai B adalah nilai koefisien X. C itu adalah nilai konstantanya. Jadi dalam hal ini nilai A-nya berapa di sini? Nilai A-nya sama dengan 1. Nah, ini salah satu contoh kondisi dari nilai kondisi dari nilai A pada fungsi kuadrat. Kita mulai ya. Nah, kondisi yang dapat tercipta, yang terjadi pada sebuah fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, nanti kita lihat pengaruhnya. Keadaan yang pertama, ini sudah Pak Guru singgung di pertemuan sebelumnya, di bagian pembelajaran sebelumnya ya. Yang pertama, jika nilai A lebih dari 0 atau nilai A itu apa? Positif, ya kan? Nilai A-nya berarti positif. Bagaimana pengaruh A terhadap grafik fungsinya? Ternyata kalau nilai A-nya itu lebih dari 0 atau positif, ternyata pengaruh A itu adalah pada jenis titik balik, ya kan? Kalau nilai A-nya itu positif, ternyata nilai titik baliknya itu adalah titik balik minimum, ya, begitu. Kalau nilai A-nya positif, ternyata titik baliknya adalah titik balik
minimum, atau parabolanya terbuka ke atas. Nah, begini harus paham. Jadi nanti kalau kalian melihat nilai fungsi, lihat A-nya. A-nya positif atau negatif. Oh, kalau nilai A-nya itu positif, kalian harus langsung tahu, oh, pasti grafiknya ini titik baliknya minimum atau parabolanya terbuka ke atas. Nanti kalau parabolanya tertutup atau terbuka ke bawah, oh, salah ini, nggak mungkin yang ini. Karena nilai A-nya positif. Kalau nilai A-nya positif, pasti parabolanya terbuka ke atas. Keadaan yang berikutnya, ketika nilai A-nya itu ternyata negatif atau kurang dari 0. A-nya bernilai negatif. Sebaliknya, kalau A-nya bernilai negatif, ternyata grafik fungsinya memiliki titik balik maksimum. Nah, begitu. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya. Titik baliknya maksimum. Nah, begitu. Atau parabolanya terbuka ke bawah. Nah, bagaimana cara mengingatnya Pak Guru? Nah, Pak Guru selalu mendorong kalian, kalau kalian memiliki teori-teori baru seperti ini, cari pegangan supaya kalian tidak mudah lupa. Gimana? Kalau Pak Guru begini, kalau nilai A-nya itu positif, positif itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu lazim disebut sebagai hal baik kan? Ayo kejar hal yang positif gitu kan? Hal positif. Contohnya apa? Contohnya kalau orang pasang parabola TV itu bentuknya seperti ini kan? Nggak ada orang yang pikirannya positif pasang parabola ternyata kebuka ke bawah. Gimana? Nggak dapat sinyal. Iya kan? Nah, mungkin lucu, tapi ini menolong kalian untuk mengingatnya. Ya enggak? Nah, ingat pokoknya kalau orang pikirannya positif, pasang parabola terbuka ke atas. Ada kalian pernah lihat parabola terbuka ke bawah? Tidak ada. Mungkin ada kalau parabolanya habis kena hujan badai, ya. Begitu. Nah, selanjutnya sekarang pengaruh nilai B. Pengaruh nilai B. Pengaruh nilai B terhadap bentuk grafik atau bentuk parabola. Nah, ingat pengaruh B. Pengaruh nilai B pada parabola itu terletak pada apanya pengaruhnya. Nah, ternyata pengaruh nilai B pada parabola terdapat, kok jadi rancu sih kalimatnya. Pengaruh nilai B pada parabola itu terdapat, Pak Guru mau menghapus ini. Pengaruh nilai B pada parabola adalah pada letaknya dibandingkan sumbu Y atau sumbu tegak. Nah, ini biasanya itu disebut pada keseimbangannya. Nah, pengaruh nilai B itu terletak pada keseimbangan
letak parabola. Nah, ini kata-kata yang di buku tidak ada, tetapi kalau kalian memahaminya akan menolong kalian. Pengaruh nilai B yang pertama, jika B-nya sama dengan 0. Nah, ketika B-nya itu sama dengan 0, bentuk parabolanya gimana? Letaknya gimana? Itu begini. Jika nilai B sama dengan 0, parabola itu akan seimbang. Parabolanya seimbang. Seimbang itu seperti ini maksudnya. Misalkan ini adalah diagram kartesiusnya, ini nilai Y, sumbu Y, ini sumbu X, sumbu mendatar. Nah, Pak Guru enggak Pak Guru nggak menyinggung nilai A ya. Jadi kalau nilai A itu kan mempengaruhi parabolanya itu akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Pak Guru sembarang saja. Ini nilai A-nya sembarang. Kita lihat nilai B-nya. Kalau B-nya sama dengan 0, parabolanya akan seimbang letaknya terhadap apa? Sumbu Y. Jadi begini contohnya. Nah, misalkan begini. Nah, maksudnya parabolanya itu seimbang. Jadi antara bagian ini dengan bagian ini itu sama, seimbang. Artinya titik puncaknya gimana ini? Halo, titik puncaknya gimana berarti? Titik puncaknya atau titik baliknya, titik puncaknya ada di di sumbu Y kan? Nah, atau ingat kembali, titik puncak ini tadi sekaligus adalah titik yang dilalui oleh apa? Sumbu simetri. Ya, sumbu simetri parabola. Sumbu simetri itu sama dengan sumbu Y. Ya. Jadi artinya nilai X-nya, satu lagi, berarti artinya nilai X-nya pada titik puncak sama dengan 0. Ya enggak? Jadi nilai X-nya pada kasus ini sama dengan 0. Begitu. Misalkan bentuk yang lain nanti kalau nilai A-nya berbeda, kalau yang seperti ini tadi nilai A-nya bagaimana? Oh, sih, positif kan? Jadi kalau nilai A-nya itu negatif, kan parabolanya itu akan terbuka ke bawah. Tetapi sekali lagi Pak Guru tidak berbicara masalah itu sebenarnya. Tetapi yang jelas, jika nilai B-nya sama dengan 0, parabolanya akan seimbang. Jadi kalau nilai A-nya itu berbeda misalkan, dia tetap seimbang. Asalkan nilai B-nya sama dengan 0, dia akan seimbang. Sini, dia akan sama. Nah, begitu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau nilai B-nya itu tidak sama dengan 0? Artinya, kalau nilai B-nya positif atau negatif. Misalkan, Pak Guru gambar Pak Guru akan gambar grafiknya duluan ya. Karena ini pengertiannya ini akan mudah kalau kalian memperhatikan ilustrasi ini. Jadi tolong perhatikan dengan baik. Jadi misalkan Pak Guru buat kurang lurus, sorry. Misalkan Pak Guru buat grafik fungsinya seperti ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, misalkan parabolanya itu ada di sini, misalkan di sini. Nah, ginilah sembarang. Nah, gini ya. Ya kan? Nah, kalau bentuknya seperti ini,
Ingat, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ilustrasinya, kalau parabolanya ini adalah sebuah bentuk yang solid atau masif, keras begitu. Kalau dia bentuknya keras, dia itu kaku begitu. Lalu di bagian yang berpotongan dengan sumbu Y, nah perpotongan dengan sumbu Y-nya ini diikat atau dipatenkan, ya. Artinya dipatenkan ini bukan mati, tetapi dibuat istilahnya itu dibuat tuas, ya, dibuat tuas. Sehingga di sini tetapi parabolanya itu masih bisa bergerak. Apa yang terjadi? Tentu saja parabolanya ini nggak seimbang kan? Betul enggak? Kalau nggak seimbang, maka yang terjadi bagian yang di sini akan turun, ya kan? Tumbang, jatuh. Iya, betul. Kalau udah jatuh, bagian yang ini akan tetap, bentuknya akan jadi seperti ini kan? Ini. Betul enggak? Kalau yang bagian sini turun kan begini, ya kan? Nah, kalau udah kalian bayangkan bentuk grafik yang seperti ini, ya, berarti nilai B-nya sama. Ini kan sama dengan mirip bentuk seperti ini, ya kan? Berarti nilai B-nya itu seperti ini. Tinggal kalian baca. Berarti B-nya itu kurang dari 0. Nah, begitu. Bagaimanapun bentuknya. Misalkan Pak Guru sekarang buat yang terbuka ke bawah ya. Yang terbuka ke bawah. Misalkan Pak Guru buat yang terbuka ke bawah seperti ini. Misalkan ini nilai lokasi tempat sumbu Y, sumbu X. Nah, terbuka ke bawah. Misalkan Pak Guru buat grafik parabolanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, titik puncaknya kan di sini. Tetapi ingat teorinya tadi, bagian perpotongan dengan sumbu Y ini dipatenkan. Kalau yang seperti ini apa yang terjadi? Parabolanya akan jatuh di bagian yang kanan kan? Ini. Nah, kalau jatuh di bagian kanan ini, bentuknya kan jadi seperti ini. Ini pendek. Nah, yang besar di sini kan? Nah, bentuknya jadi seperti apa? Seolah-olah bentuknya mirip menjadi lebih besar, ya kan? Jadi nilainya B lebih besar dari 0 atau ini positif, ya. Kalau yang ini tadi nilai B-nya negatif. Nah, tetapi lihat bentuk parabolanya ini lain. Nanti yang negatif dengan positif itu tidak mesti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah, dua-duanya bisa. Asalkan bentuknya seperti ini ilustrasinya. Mudah kan? Oke, bagian yang terakhir, bagian C sekarang. Bagian C. Nah, C ini paling mudah pengaruh nilai C. Pengaruh nilai C pada grafik. Pengaruh nilai C pada grafik fungsi ini adalah pada perpotongan dengan sumbu Y atau sumbu tegak. Jadi berapapun nilai C-nya, itu adalah letak di mana grafik memotong sumbu tegak. Misalkan Pak Guru kasih contoh di bagian ini, misalkan begini, nilai fungsi X sama dengan minus 3x kuadrat plus 4x min 3. Misalkan seperti ini.
Mana bagian yang menunjukkan nilai C? Nilai C. Di sini kan? Nah, iya, nilai C-nya sama dengan minus 3. Nah, bagian ini adalah perpotongan dengan sumbu Y. Begitu, mudah sekali kan? Jadi grafiknya ini pasti memotong sumbu Y. Maaf, kok sumbu Y ini saya tulis di sini sih? Memotong sumbu Y di Y sama dengan minus 3. Jadi perpotongannya di sini. Di sini kurang lebih. Misalkan Pak Guru gambar, lihat. Kalau gambar sekarang kalau sudah tahu pengaruh nilai-nilai unsur-unsur fungsi tadi harus hati-hati. Kenapa? Misalkan ini A-nya, A-nya negatif. Kalau A-nya negatif berarti terbuka ke bawah kan? Nah, terbuka ke bawah. Berarti perpotongan di sini. Misalkan seperti ini. Ini minus 3 di sini.